Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali bersama di hari Minggu ini di ibadah kita. Dan kita percaya Tuhan akan hadir di tempat ini. Seberapa banyak yang datang hari ini
Dengan membawa ucapan syukur, mari lambaikan tanganmu saudara. Kita percaya hari ini Tuhan akan hadir di tempat ini. Dia Tuhan yang dahsyat, yang akan melawat saudara dan saya secara pribadi. Dia Tuhan yang dahsyat, yang akan mencukupkan kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke tahta kudus-Mu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat segalanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami ya Bapa. Biar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari angkat suaramu saudara. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, amen, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari sama-sama kita nyatakan, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all
thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Sekali lagi kita nyatakan, Your name amin, is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy, all holy. creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, holy. Holy, you will always be holy, holy forever. Sekali lagi kita naikkan angkat suaramu. And the angels cry, holy, all creations cry, holy,
Holy, holy, holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari angkat suaramu. Holy, panggil namanya. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Amen. Holy are you, Lord God. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar namamu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Mari kita buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Lebih lagi shalom. Shalom. Hari inilah hari yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Tuhan akan mencurahkan berkat yang melimpah bagi setiap kita. Amin. 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 Gimana? Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan. Come on. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
Come on, sama-sama katakan, come on. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Come on, clap your hands, come on. Hey, hey, hey. Come on, church, come on, say. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your might. Together we stand, joining our hands. Every knee bows down, every tongue confess. Here we are, God, glorify your name. Here we are, to magnify you, Lord. GBPR, shall you win? Jesus, Jesus, we will shout your name. Everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. Kingdom come and your will be. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. Kingdom come and your Sama-sama katakan, come on, say. Jesus, come on. Say Jesus, Jesus, come on. Come on, sama-sama, singers, come on, say. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. The kingdom come and come on, say Jesus, 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 we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above all names. The kingdom come and your come on, everybody, say, come on, say. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, say. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, Come on, say Jesus for everyone. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Jesus for everyone. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami mau deklarasikan hari ini bahwa Jesus for everyone. Kami akan melihat
Setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut menyembah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa ini pun akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami akan melihat bangsa kami diselamatkan Tuhan. Akan banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Dan saat itu amanat agung akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Sebab kami tahu bahwa bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu pegang kendali atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang terus memberikan hikmat atas mereka untuk bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Dan kami percaya setiap program-program yang akan dirancangkan ya Tuhan, itu semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat pilkada serentak yang boleh berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kami percaya biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, juga gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya terus tuntunan Tuhan atas hidup mereka dan kiranya hikmat, pewahyuan boleh selalu menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kuasa dan otoritas atas hamba-hambamu, sehingga ketika hambamu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, mereka disembuhkan, dipulihkan, bahkan diselamatkan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kehidupannya, Engkau memberkati penggembalaannya, Engkau memberkati kesehatannya, dan keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia. Kami percaya janji Tuhan akan tergenapi, di mana akan lahir anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan cinta akan Tuhan Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang luar biasa, di mana akan terjadi revival, kebangkitan yang luar biasa di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, bahkan di pemerintahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam setiap perkara yang ada di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Dan tidak ada satupun orang yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Dengan segenap hati kami menyatakan Tuhan Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup
hati kami Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kami nyatakan Tuhan sanggup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Yang percaya. Sebab kekuatan pertolongan ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu ada bagiku. Mari yang percaya angkat suaramu nyatakan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kami mau nyatakan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa, berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi baik-baik saja. Sehat-sehat saja, ya. Rohaninya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, dan yang paling penting, duitnya juga sehat, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucap syukur tentunya buat Tuhan Yesus dan gerejanya untuk satu kesempatan yang baik untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saya rindu sampaikan satu firman yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup saya. Tapi sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat satu kesempatan yang baik. Kami boleh mendengar, duduk diam, merenungkan firman Tuhan. Hamba terus berdoa, biar satu pengurapan yang khusus Tuhan boleh berikan buat hamba-Mu, sekaligus hati dan telinga seorang murid buat setiap daripada kami. Hamba terlalu yakin dan percaya, firman-Mu akan mengajar, firman-Mu akan menuntun kami dalam kebenaran, firman-Mu juga akan menyatakan kesalahan-kesalahan kami, supaya hidup kami terus dibenarkan, hidup kami akhirnya dimuliakan, dan nama Bapa ditinggikan di atas segala sesuatunya. Bicara secara khusus buat setiap daripada kami, Bapa bicara, kami anak-Mu mendengar. Dan kami berdoa supaya campur tangan si jahat patah kuasanya dalam nama Yesus. Hamba mau mengaku di hadapan seluruh jemaat bahwa semua persiapan hamba-Mu nol besar tanpa kasih karunia-Mu. Karena itu jangan tahan kebaikan-Mu, lepaskan itu buat setiap daripada kami. Supaya apa yang dunia tidak pernah bisa berikan, Tuhan sampaikan buat setiap daripada kami hari ini. Terpuji nama-Mu, hanya dalam satu nama hidup, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati bersama dan saya katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, saya rindu sampaikan satu firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan. Dengan judul ini Bapak Ibu, ketika hati terasa berat. Ya, ketika hati terasa berat.
Saya percaya bahwa mungkin setiap daripada kita pernah alamin masa-masa seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan ya, beberapa minggu ke depan, saudara dan saya, kita akan sama-sama bersuka cita menikmati kasih Bapa melalui pengorbanan anaknya. Kita akan sama-sama merayakan Natal, saudara. Tapi tahukah saudara, saya mau jujur di hadapan Bapak Ibu dalam penggembalaan dan konseling kepada jemaat hari-hari ini. Saudara, saya temukan banyak sekali masalah pergumulan yang sedang terjadi. Teman kita yang satu yang sedang bergumul dalam masalah sakit penyakit yang ada. Dia cerita sama saya, Pak, saya sedang berdoa untuk kesembuhan di penyakit kankernya. Dia sudah berdoa, saudara. Tapi kankernya tidak hilang. Dari kanker yang ada di usus, sekarang menyebar ke paru-paru. Dan beberapa waktu lalu saya dengar, sudah menyebar ke tulang di bagian belakang. Teman kita bilang begini, Pak, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah yang ada. Dia pingin mengakhiri hidupnya, saudara. Teman kita satu lagi, saudara. Kalau tadi masalah sakit penyakit, ini masalah ekonomi, saudara. Ya, saya sebut teman kita ini mantan pengusaha. Kenapa? Karena sebelumnya dia seorang pengusaha yang hebat, saudara. Kemana-mana selalu diantar dengan supir dan dengan mobil yang dia tinggal pilih di garasi rumahnya. Tapi hari-hari ini Tuhan mungkin izinkan sesuatu yang lain, saudara. Dia sekarang sedang bekerja sebagai ojek motor online. Mohon maaf, saudara ya, saya tidak rendahkan pekerjaan ini. Saya appreciate sekali dengan pekerjaan ojek motor online. Tapi yang saya mau ceritakan, saudara, dari posisi di atas, Tuhan izinkan dia ada di bawah hari-hari ini. Kembali dia bilang begini, Pak, saya sudah tidak kuat lagi, Pak Pendeta. Saya pingin mati. Itu katanya, saudara. Itu katanya. Ada teman kita satu lagi, saudara ya. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kenapa, bro? Ya. Rupanya teman kita ini emosi, saudara ya. Jadi sudah ngubungin istrinya, sudah telepon dan WA begitu ya, katanya tidak dijawab. Sampai larut malam, bahkan sampai pagi jam 2, saudara, istrinya baru pulang ke rumah, saudara. Waduh, teman kita ini sudah tidak tahan, saudara. Dia emosi, dia gampar itu istrinya, saudara ya. Dia begitu. Nah, dia nyesel sih, saudara ya. Dia nyesel dengan keadaan emosi yang dia alami sehingga dia harus pukul istrinya, saudara. Waktu cerita begitu, kebetulan pasangan ini saya cukup tahu, saudara ya. Jadi saya tanya, loh, emang istrimu sering dugem kayak gitu ya? Saya bilang begitu, saudara. Saya tanya begitu, saudara. Lalu teman kita bilang gini, ya sebulan tidak kurang dari 2 kali lah. Pak Gem, panggil saya Pak Gem, saudara, Pak Pendeta, Pak Gembala begitu ya, tidak kurang 2 kali. Saya bilang, lu. Ya kenapa saya kaget, saudara ya, selama ini ada bersama dengan kita semuanya seperti yang baik-baik saja. Lalu dia sambung, saudara, teman kita sambung begini. Tapi masalahnya gini, Pak Pendeta, selama ini jalan keluar dugemnya bareng sama saya. Tapi yang kali ini katanya jalan sendiri dan diteleponin, di WA-in tidak bisa-bisa. Saya mulai pikir-pikir begini, oh ya pantas, saudara ya. Kenapa? Karena selama ini udah diajarin kayak gitu istrinya, saudara ya. Buat saya begini, ini pemuritannya berhasil, saudara ya. Anak muridnya sudah pinter, sudah bisa jalan sendiri, saudara ya. Tapi yang jadi masalah begini, saudara. Dia emosi, dia gampar. Besok paginya dia minta maaf sama istrinya. Dan istrinya tidak buka pintu maaf buat sang suami. Sehingga sekarang sedang dalam kondisi sang suami digugat cerai oleh istrinya. Kembali cerita dan ngomong sama saya, saudara, bahwa pingin mati rasanya. Saudara, dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi dalam pengembalaan jemaat yang ada, saudara, sepertinya kondisinya semua hampir sama. Teman-teman kita dalam kondisi yang sudah capek. Teman-teman kita sudah dalam kondisi yang, Pak, saya udah tidak kuat lagi.
Lalu tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa ini semua terjadi? Mana saya tahu saudara ya, ini prosesnya Tuhan. Lalu beberapa tanya sama saya begini, Pak, sampai kapan saya alami ini semua? Waduh saudara ya, apalagi yang ini saudara ya, mana aku tahu saudara. Kurang lebih begitu saudara ya. Tapi yang saya jelas lihat saudara, teman-teman kita ini yang dulu kondisi badannya baik, yang dulu kondisi badannya tegap, sekarang jadi lunglai, lesu, seperti orang yang tidak punya pengharapan saudara. Persis seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 di ayatnya yang ke-30 saudara. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu saudara. Persis seperti ini saudara. Dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung saudara. Persis kondisinya seperti itu. Namun di kesempatan yang baik ini saya rindu sampaikan buat Bapak Ibu saudara. Ada satu kabar gembira buat kita semua. Ada berita baik yang saya rindu sampaikan buat Bapak Ibu saudara sebagai hamba Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu saudara sedang dalam kondisi hati yang terasa berat. Hari-hari ini saudara merasa, Pak, saya udah tidak kuat lagi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara hari ini, bahwa Tuhan masih kasih pengharapan buat Bapak Ibu saudara. Satu ayat di bawahnya saudara, di ayat 31 dari pasal 40 dari kitab Yesaya sudah dikatakan begini. Tetapi satu yang kontras saudara, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan begini saudara, mendapat kekuatan yang baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Tuhan janji saudara. Saudara dan saya akan mendapat kekuatan baru. Saat hati terasa berat, saat saudara dan saya hari-hari ini dalam keadaan yang terjepit masalah begitu besar dalam hidup saudara dan saya, Tuhan janji saudara akan mendapat kekuatan baru. Seperti HP yang sedang lowbat sudah di-charge ya, hidup dan nyala lagi. Demikian Tuhan katakan. Ya, kalau apa saudara? Kalau saudara perhatikan tadi, saat saudara dan saya menantikan Tuhan saudara. Ya, saudara akan mendapat kekuatan baru saat saudara dan saya menantikan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa bahkan saudara akan terbang tinggi seperti burung raja wali dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kenapa dikatakan seperti burung raja wali saudara? Dan bukan ya burung emprit kecil-kecil itu saudara, ya begitu ya. Saudara, ternyata burung raja wali ini burung yang spesial saudara. Ini burung punya keistimewaan. Dia punya sayap lebih besar daripada tubuhnya. Dan dikatakan sayap dari burung raja wali ini punya aerodinamika yang sangat sempurna saudara. Sehingga sayapnya ini bisa membaca arus udara yang ada. Itu yang membuat burung raja wali bisa terbang melayang sepanjang hari saudara. Bahkan sayap yang aerodinamikanya luar biasa itu, dia bisa mengukur, mengatur, mendeteksi arus udara yang tidak beraturan. Sehingga burung raja wali ini burung yang capable sekali terbang di dalam badai yang ada. Nah, Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, di tengah badai sekalipun, di tengah hati terasa berat, Tuhan sampaikan bahwa saudara dan saya akan terbang tinggi seperti burung raja wali. Nah, cuma itu saudara, dikatakan bahwa saudara akan berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, apa Pak Pendeta ini vitaminnya saudara ya? Apa kuncinya? Jelas sudah dikatakan saat saudara dan saya menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Nah, menariknya begini saudara. Kata menantikan ini dari bahasa Ibrani kawa. Ya. Artinya begini saudara. Kawa itu begini. Menunggu.
Kawa itu mencari, kawa itu berharap, saudara. Artinya, kalau saudara dan saya menantikan Tuhan, saudara dan saya menunggu Tuhan. Saudara dan saya mencari Tuhan. Saudara dan saya berharap sama Tuhan. Ya, tangkap betul-betul ini, saudara. Buat saya, saudara ya, buat saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu. Buat saya yang namanya menunggu itu sesuatu yang paling tidak menyenangkan, saudara ya. Kenapa? Karena buat saya seperti buang-buang waktu, tidak jelas, saudara ya, nggak menentu, lalu seperti nggak ada gunanya, begitu saudara ya. Kenapa, saudara? Karena tidak tahu, nggak jelas kapan waktu pastinya. Kurang lebih begitu, saudara. Ya, saya tahu bahwa namanya menunggu, mencari, berharap ini sesuatu yang tidak enak, sukar, begitu ya, sulit, tapi bisa dibuat, saudara. Tapi bisa dilakukan, saudara. Ya, bahkan masalah menunggu ini, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan juga di Alkitab, saudara, dicatat bahwa mereka gagal dalam masa-masa menantikan Tuhan, saudara. Saudara masih ingat bapak orang beriman? Betul, saudara ya, Abraham. Di Kejadian 16 dia gagal menunggu. Harusnya dari Sarah, lihat yang namanya Hagar. Ya, Tuhan janjinya kepada Sarah, lihat Hagar disikat saja, saudara. Ya, saya tahu bukan sesuatu yang mudah, tapi sekali lagi, saudara, ini bisa dibuat. Dan Tuhan janjikan ada sesuatu kekuatan yang baru. Di tengah-tengah badai sekalipun, saudara dan saya akan terbang tinggi. Itu janji Tuhan. Nah, saudara perhatikan Alkitab sungguh-sungguh, saudara ya. Dikatakan begini, menantikan Tuhan bukan menantikan pertolongannya. Bukan menantikan janji-janjinya. Betul, saudara ya? Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, Alkitab katakan menantikan Tuhan. Bukan menantikan pertolongannya, bukan juga menantikan janji-janjinya. Saudara, saat saudara dan saya menantikan Tuhan hari-hari ini, roh saudara ini akan makin kuat, saudara. Kenapa? Karena saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan saudara dengan Tuhan ini akan membuat saudara makin happy dengan Tuhan. Saudara akan makin sayang, saudara akan makin cinta sama Tuhan. Sehingga waktu saudara menantikan Tuhan, saudara semakin dekat, saudara semakin happy dengan Tuhan. Saudara akan semakin fokus dengan pribadinya dan bukan kepada janji-janjinya. Saudara nangkep di situ, saudara ya. Makanya waktu saudara dan saya menantikan Tuhan, saudara, saudara makin dekat sama Tuhan, saudara semakin intim dengan Tuhan, saudara. Saudara akan merasa dengan yakin, pasti Tuhan akan tolong hidup saudara dan saya. Pasti. Sehingga isu tentang percaya ditolong atau tidak oleh Tuhan, halah, itu bukan masalah lagi buat hidup saudara dan saya. Saudara akan semakin yakin berjalan melangkah. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa pribadi pencipta segala sesuatunya ada bersama dengan hidup saudara. Ya, dia siap backup, dia siap tolong saudara. Makanya saudara akan berlari, tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Menantikan Tuhan dan bukan menantikan pertolongannya. Saudara, mungkin beberapa daripada kita bilang begini, Pak, betul, saya mau untuk menantikan Tuhan. Pertanyaannya begini, gimana caranya menantikan Tuhan? Saat hati saya terasa berat, ya saya nangkep, saya harus menantikan Tuhan. Masalahnya begini, bagaimana caranya menantikan Tuhan, saudara? Oke, puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 42. Gimana caranya saudara dan saya menantikan Tuhan, saudara. Ya, buka Alkitab, saudara. Saya tunggu di sini boleh. Mazmur 42, saudara.
Ya, nah kalau saudara buka Alkitab saudara akan lihat Mazmur 42 itu judul perikopnya kerinduan kepada Tuhan. Betul saudara ya? Bahkan dikatakan dari Mazmur 42 itu adalah sebuah nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Betul saudara ya? Bani Korah. Bani itu anak. Bani itu keturunan. Bani Korah artinya anak atau keturunan Korah, saudara. Nah, siapa itu Korah, saudara? Korah ini cicit atau buyutnya dari Lewi, saudara. Lewi punya anak namanya Kehat. Kehat punya anak namanya Yisar. Yisar punya anak namanya Korah, saudara. Nah, Korah ini adalah pribadi yang bersama Datan dan Abiram, saudara, memberontak terhadap Musa. Saudara nanti boleh baca di Bilangan pasal 16. Tapi dikatakan di Bilangan pasal 26 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa anak-anak Korah tidak mati, saudara. Mungkin belajar dari bapaknya yang tidak benar. Akhirnya mereka nangkap sesuatu dan dia mulai tulis nyanyian pengajaran. Nah, disebut nyanyian pengajaran. Apa sih sebetulnya yang diajarkan, saudara? Nah, yang diajarkan begini, saudara. Ternyata pernyataan kerinduan kepada Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, dikatakan begini, saudara. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Saudara tahu lagu itu? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ya, saudara familiar dengan kata-kata lagu tersebut, saudara ya. Itu lagu-lagu nyanyian kerinduan sama Tuhan dari Mazmur pasal 42, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa kata-kata keintiman kerinduan sama Tuhan itu ditulis oleh penulis Bani Korah, anak-anak Korah, saudara, sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka tulis kerinduan sama Tuhan sedang dalam kondisi yang sukar. Mereka ngalamin masa-masa yang susah. Mereka mengalami masa-masa yang tidak enak. Mungkin hati mereka terasa berat pada waktu itu. Ya, namun di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dikatakan mereka tetap punya kerinduan sama Tuhan. Mereka tetap punya hati yang merindukan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang tidak enak itu. Bahkan beberapa penafsir, saudara, ya mengungkapkan bahwa penulis kemungkinan dalam tawanan kerajaan Babel pada waktu itu. Ya, mereka mungkin sedang jadi tawanan kerajaan Babel, hidup dalam pembuangan di situ, saudara. Jadi bisa dibayangkan, saudara, masa-masa yang tidak enak mereka alami. Perlakuan yang tidak manusiawi, saudara, mereka alami. Mereka alamin kerja paksa. Mereka dicaci, dimaki, mereka dicemooh, ya. Kalau digosipin enggak lah ya, saudara ya. Tapi betul-betul masa-masa yang tidak enak mereka alamin, saudara. Saudara bisa buktikan itu di ayat yang keempat dan ke-11 dari Mazmur pasal 42, saudara. Ayo coba lihat di Alkitab, saudara ya. Ayat keempat dan 11 dikatakan begini, saudara. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya. Kenapa? Karena sepanjang hari orang berkata mencemooh, saudara. Mana Tuhanmu? Begitu, saudara ya. Saudara bisa rasakan itu, saudara. Seperti tikaman maut dalam tulangku. Lawanku mencela aku, saudara. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Sekali lagi, saudara. Mana Tuhanmu? Katanya kamu punya Tuhan penolong. Mana? Mana? Aduh, saudara, jiwa mereka sangat tertekan hari-hari itu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan seperti cara mereka biasanya waktu-waktu lalu. Kebanggaan mereka sebagai umat bangsa yang besar, umat yang kudus, yang dituntun, digandeng oleh Tuhan yang dahsyat, itu udah tinggal kenangan saja, saudara. Ya,
Masa-masa itu mereka sedang berseru, berteriak sama Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan diam saja. Tidak ada jawaban apa-apa dari Tuhan. Saudara bisa baca kondisi mereka di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10, saudara. Saya bacakan buat saudara, tetap di Mazmur pasal 42, saudara ya. Dikatakan, saudara, jiwaku haus kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Kapan Tuhan aku boleh datang melihat Tuhan? Itu yang mereka sampaikan, saudara. Kondisi mereka. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, di ayat ke-10, saudara. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Itu kondisi mereka, saudara. Tapi sekali lagi, dalam keadaan seperti itu, saat hati terasa berat, penulis mengajarkan kita untuk tetap menantikan Tuhan. Caranya gimana? Poin yang pertama, saudara. Cara menantikan Tuhan. Ayo, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Cara poin yang pertama, mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Perhatikan di ayat ke-5 dari Mazmur pasal 42 ini, saudara. Dikatakan begini. Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, sementara hatiku terasa berat, masalah bertubi-tubi terjadi, inilah yang hendak kuingat, saudara. Penulis mengajar saudara dan saya hari ini, saudara. Ayo ingat-ingat kembali indahnya pengalaman bersama dengan Tuhan. Penulis mengajarkan kepada saudara dan saya saat dalam kondisi yang tidak enak hari-hari ini. Ayo ingat-ingat indahnya saudara melayani Tuhan. Kenikmatan-kenikmatan yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Masa-masa indah saudara bersama dengan Tuhan. Buka kembali, saudara, album foto kenangan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Buka kembali, saudara. Mari ingat-ingat perkara-perkara hebat yang Tuhan sudah buat hidup saudara dan saya. Ingat-ingat lagi, saudara. Maupun yang besar atau yang kecil, saudara, ingat-ingat, saudara. Ingat-ingat saja. Saudara, mohon maaf, ini penting, saudara ya. Kalau saudara tidak bisa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, akan susah nanti waktu-waktu ke depan, saudara. Ya, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau jujur sama saudara. Saya jalan tidak begitu mulus, saudara ya. Saya alamin seperti saudara saya masa-masa tidak enak, berdoa, bergumul, apa saja, saudara. Ya, intinya beginilah ya. Pendeta juga manusia. Ya, saya juga punya masalah mungkin sama seperti saudara. Tapi ini yang saya belajar, saudara. Saya coba ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saat saya kena penyakit kanker waktu itu, saudara. Saat saya udah tidak bisa makan, tapi hati ini kayaknya, Tuhan. Saya waktu itu di Singapura, saudara. Kalau boleh, saya kepingin banget rawon, saudara. Rawon dari Jawa Timur. Ya namanya batin boleh ya, saudara ya. Batin kepingin gitu boleh dong, saudara. Ya walaupun tidak bisa makan tapi kepingin aja, saudara. Tiba-tiba ada orang dari Jawa Timur datang, saudara, kirim rawon pada hidup saya. Saya kalau mau cerita sama saudara, banyak, saudara, hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup saya. Tapi itu yang saya ingat-ingat. Sehingga hari-hari ini saat saya sedang dalam pergumulan persoalan, saya ingat rawon, Stefan, rawon. Kalau Tuhan dulu pernah kirimkan rawon buat kehidupan saya terlalu yakin dan percaya hari ini juga saat saya sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah kirimkan hal-hal yang baik buat hidup saya, Tuhan yang sama juga akan kirimkan hal-hal yang luar biasa di masa-masa saat ini, saudara. Amin, saudara. Ayo ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara masih ingat Nabi Elia, saudara? Nabi Elia ini kurang hebat apa, saudara? Ya, dia lawan 450 Nabi Baal, saudara. Ya, dia bilang begini, Tuhan, tunjukkan sekarang yang mana Allah yang benar. Tunjukkan sekarang hamba-Mu yang benar ini yang mana. Bahwa aku di sini untuk melakukan perintah-Mu. Tunjukkan. Korban sudah disiapkan. Elia minta supaya Tuhan kirimkan api
dari langit, saudara. Selesai Elia berdoa, api dari langit turun, saudara. Wow, semua orang lihat, wow, dahsyat, saudara. 450 Nabi Baal disembelih sama dia, dibuang di sungai Kison. Besoknya, satu Raja-Raja 19, saudara, dia diancam oleh Isabel. Kalau kepalamu masih nempel, bahasanya begitu, saudara ya. Kalau kamu udah mati kayak Nabi-Nabi Baal itu, jangan ngomong sama saya. Apa yang terjadi, saudara? Nabi Elia ketakutan. Nabi Elia pergi ke Berseba, masuk ke padang gurun. Mendingan aku mati, Tuhan, aku udah tak kuat lagi. Kenapa Nabi Elia jadi cengeng? Dia tidak ingat-ingat hari kemarin. Bahwa Tuhan yang dahsyat sudah tolong dan tunjukkan hal-hal yang hebat buat kehidupannya. Kalau saja Elia ingat-ingat kebaikan Tuhan di waktu yang lalu, saya terlalu yakin dan percaya dia tidak akan jadi orang pengecut seperti itu, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, gimana menantikan Tuhan, saudara? Coba perhatikan di ayat ke-6, Mazmur 42 ayat ke-6. Dikatakan begini, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Jadi cara kedua untuk menantikan Tuhan, saat hati saudara terasa berat hari-hari ini, mari kita berharap kepada Tuhan. Gimana caranya berharap sama Tuhan, Pak Pendeta? Ayo saudara, coba taruh pikiran, pandangan saudara kepada harapan yang ada di depan. Bahwa masa depan saudara ada dan pengharapan saudara tidak hilang. Perkatakan itu. Bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan itu tidak akan permalukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Camkan itu sungguh-sungguh, saudara, dalam hidup dan pikiran saudara. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan jauh lebih banyak daripada melihat keadaan sekitar yang ada sekarang. Saudara, kenapa saya perlu sampaikan itu? Baca firman Tuhan lebih banyak. Karena ternyata begini, kalau saudara mau berharap sama Tuhan, anggap tangan saya ini harapan, berharap sama Tuhan. Saudara, untuk bangun harapan harus ada pondasinya. Ibrani 11 ayat pertama bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi untuk berharap, saudara harus bangun imannya lebih dulu. Oh, saudara masih tahu? Roma pasal ke-10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saat saudara mau berharap, apa yang saudara dan saya mesti buat? Baca firman Tuhan, supaya saudara punya iman. Dasarnya saudara punya. Dan di atas dasar iman yang ada, saudara dan saya bisa berharap. Yang mengerti katakan amin, saudara ya. Jadi jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Renungkan, baca itu sungguh-sungguh. Supaya saudara dan saya bisa berharap. Sebetulnya simpel, saudara. Kenapa sih hari-hari ini kita khawatir dan hilang pengharapan, saudara? Karena begini, saudara. Karena kita mikirin hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita khawatir, saudara. Betul, saudara ya? Padahal kalau saudara ingat Ayub pasal 3 25, dikatakan begini, saudara. Awas-awas, saudara ya. Apa yang saudara takutkan itu yang akan menimpa kamu, menimpa kita. Apa yang kita cemaskan justru itu akan mendatangi kita, saudara. Ya, saudara pikirin yang jelek, itu akan terjadi. Saudara takut akan sesuatu, itu yang akan menimpa saudara. Ayub pasal 3 25, saudara. Nah, dibalik saja, saudara. Kalau saudara bisa mikirin hal-hal yang negatif, dan itu terjadi buat hidup saudara dan saya, kenapa enggak saudara dan saya pikirkan hal-hal yang baik? Pikirkan firman Tuhan, pikirkan janji-janji Tuhan, supaya hal-hal yang baik itu terjadi buat hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berharap sama Tuhan, saudara. Ya, yang ketiga, bagaimana caranya menantikan Tuhan, saudara? Di ayat ke-6 tadi, saudara, dikatakan begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi cara yang ketiga untuk menantikan Tuhan saat saudara dan saya hari-hari ini sedang dalam pergumulan persoalan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, menarik, Alkitab katakan begini, aku akan bersyukur lagi. Artinya satu ucapan syukur yang berkesinambungan, terus menerus.
Betul saudara ya? Nggak cukup bersyukur cuma sekali loh saudara. Nggak cukup. Pak Pendeta, saya hari ini sudah bersyukur 1 kali loh. Lagi. Pak, saya udah bersyukur hari ini aja udah 2 kali loh Pak. Lagi. Loh Pak, hari ini aja saya udah bersyukur 3 kali Pak. Alkitab ngomong apa? Lagi. Pak Pendeta, hari ini saya bersyukur 4 kali Pak. Cukup Pak? No. Belum bos. Alkitab bilang bersyukur lagi. Artinya satu ucapan syukur yang terus menerus saudara. Makanya Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 bilang begini saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia dikatakan bukan sekali saja, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Senantiasa saudara, korban syukur. Ya. Saudara, saya itu ajar anak saya saudara ya. Kamu setiap kali dapat berkat, ngucap syukur. Begitu saudara ya. Suatu saat saya ajak anak saya ke Indomaret, begitu. Saya tanya, kamu beli sesuatu Ki? Begitu. Lalu dia ambil satu coklat yang kecil. Harganya mahal cuma 10.000. Waktu saya sudah bayar di kasir, dia senggol tangan saya dan bilang gini, Dad, makasih buat coklatnya. Thanks Dad for the coklat. Aduh saudara. Waktu saya lihat anak saya panggil dan dia bilang gini, makasih buat coklatnya Dad. Ini hati Bapak ini seneng saudara ya. Saya kayaknya kepingin ngomong begini sama dia. Yo beli lagi. Gitu saudara ya. Kalau perlu itu Indomaretnya sekalian saudara. Kalau saya punya duit saya beliin buat dia saudara ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya seneng saudara. Saya cuma ngomong gini. Cuman gitu saudara. Tapi hati ini berbunga-bunga. Demikian juga dengan hati Bapa di surga. Saat saudara dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali. Kalau 3 kali. Kalau senantiasa. Itu akan jadi satu korban harum-haruman yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo saudara. Saking pentingnya berharap dan mengucap syukur ini saudara. Yang terus menerus. Saudara perhatikan ya. Di Mazmur pasal 42. Ayat ini ditulis sama 2 kali saudara. Coba lihat saudara ya. Di ayat ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan dan aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lihat di ayat ke-12 saudara. Sama persis. Lalu satu pasal setelahnya saudara. Mazmur 43 ayat ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan sebab aku akan bersyukur lagi. Sama persis saudara. Saya belajar saudara. Kalau satu pasal ayat itu diulang 2 kali. Itu penting. Kalau sampai 3 kali itu betul-betul jadi tema, jadi penting, sesuatu yang Tuhan memang mau ngomong buat hidup saudara dan saya. Amin saudara ya. Ayo berharap, ayo mengucap syukur saudara. Kenapa sih hari-hari ini kita nggak mengucap syukur saudara? Mungkin menurut saya begini saudara. Karena kita anggap biasa pertolongan dan kebaikan Tuhan. Betul saudara ya? Saudara punya tubuh yang sehat, bisa bangun pagi, lalu saudara bisa kerja, sekarang bisa ke gereja, saudara bisa naik kendaraan tiba ke tempat tujuan dalam kondisi selamat. Itu biasa Pak Pendeta. Makanya kita tidak mengucap syukur. Kalau saudara dapat berkat yang besar, saudara lihat mukjizat, wow itu jarang Pak. Saudara mengucap syukur di situ. Padahal ayat firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk apa? Senantiasa mengucap syukur saudara. Ya, saya tutup dengan cerita singkat ini saudara. Suatu saat ada kejadian bencana di sebuah lautan sehingga sebuah kapal itu menjadi karam saudara. Tapi puji Tuhan, tidak ada korban jiwa di situ, semua bisa diselamatkan. Saat semua diselamatkan dan ada di daratan, seluruh saudara penumpang marah, emosi, kecewa, ngedumel, bergumul, ngomong yang tidak enak saudara, kurang lebih begitu. Tapi dari semua penumpang yang marah, yang kecewa, yang ngumpat saudara,
Tiba-tiba mata seorang reporter, saudara, lihat ada seorang ibu yang mukanya senyum, yang mukanya penuh bahagia, saudara. Lalu didatengin di tengah-tengah bencana. Setelah bencana, ya saudara, kapal karam, saudara. Reporter ini tanya, ibu korban atau keluarga korban? Ya Pak, saya korban daripada kapal yang tenggelam tadi. Oh, kok mohon maaf, muka ibu seperti gembira, bahagia, dan bersuka cita begitu. Kok bisa begitu, Bu? Kenapa, Bu? Ya. Lalu ibu ini dengan tenang dia sampaikan, ya karena saya berusaha Pak mengucap syukur senantiasa. Begitu kata ibu yang alamin masa-masa tidak enak, kapalnya tenggelam. Lalu reporternya malah kaget. Loh, ibu kan korban, mungkin barang-barang ibu hilang, mungkin ibu alamin tidak enak, baju ibu juga masih basah sekarang. Kenapa ibu bisa mengucap syukur? Reporternya tanya, saudara. Saudara tahu apa jawaban ibu ini? Ibu ini dengan tenang kembali bilang begini, Pak, saya punya 2 anak. Yang satu anak saya sudah meninggal, yang satu lagi anak saya ada di seberang. Kalau hari ini saya diselamatkan, artinya saya masih punya kesempatan untuk bertemu dengan anak saya yang ada di seberang. Tapi seandainya saya harus mati, tenggelam di tengah lautan, saya juga mengucap syukur sama Tuhan. Karena saya bisa ketemu dengan anak saya yang pertama di surga, saudara. Wow. Saudara, dari cerita yang ada, saudara, sebetulnya begini, selalu ada alasan buat hidup saudara dan saya untuk mengucap syukur. Selalu ada. Masalahnya begini, saudara. Mau enggak saudara dan saya dengan rendah hati mengakui bahwa ya semua yang saudara punya bukan kuat gagah, bukan karena kita, bukan karena hebat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara mau berpikir begini saja, saudara, saya yakin akan banyak ucapan syukur keluar lewat lidah bibir saudara. Amin, saudara. Jadi kesimpulan terakhir buat Bapak Ibu Saudara, bawa pulang sungguh-sungguh, tanam ke dalam hati dan roh saudara. Saat hati terasa berat, saudara dan saya harus menantikan Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan baru di situ. Gimana cara menantikan Tuhan? Ada 3. Mengingat kebaikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sekali lagi, satu lagi, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat satu kesempatan yang baik hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Bicara lebih lagi buat kehidupan kami. Sebagai tawanan roh, hamba sudah hadir untuk berbicara seperti apa yang Tuhan mau. Ini waktunya Engkau Allah Roh Kudus yang akan bekerja buat setiap pribadi yang mendengar. Yang sedang letih lesu, Tuhan kuatkan kembali. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang saat ini sedang gemetar. Buat mereka yang saat ini sedang goyah imannya. Buat mereka yang saat ini sedang kalut jiwanya, hamba berdoa Tuhan hampiri pribadi lepas pribadi. Nyatakan firman-Mu, aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia saat mereka mengingat kebaikan Tuhan. Saat mereka belajar berharap sama Tuhan dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Hamba terlalu yakin dan percaya pertolongannya datang dari Tuhan. Segera buat setiap daripada kami. Doa hamba-Mu, kekuatan kami tidak seberapa, karena itu jangan berlambat-lambat tolong kehidupan kami. Hanya dalam satu nama hidup, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari percaya diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stefan J. Saputra SMTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Minggu tanggal 15 Desember 2024 diadakan di
GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GB Intercon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Perita Arifina SE. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Alam Sutramol pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Giuliana Wibowo. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Rani Junaidi BSC. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu.
tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam perjanjian baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.